Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih dengan komunitas Lego Indonesia. Ini dia. Tepuk tangan dong, di sini ramai banget yang datang. Coba lucu-lucu banget. Tuh kan, heboh banget. Ada gitar, ini gitarnya dari Lego. Karena kenapa di sini ramai banget? Karena banyak banget tuh. Kalau misalnya bisa lihat, boleh kameramen di zoom satu-satu. Seru banget. Ini semuanya dari Lego. Ya, tahu nggak Lego? Ini dia namanya. Jadi ada komunitas Lego Indonesia. Kenalan dulu kali ya. Boleh. Siapa dulu? Siapa aja? Dari mana nih? Yang sana, dari sana dulu. Ini dari Mas Ken. Saya tahu kan Mas Ken. Baru kenal di mana. Ini Mas Ken, anggota komunitas Lego Indonesia. Ya. Terus ada Mas Ignas juga di sini. Terus ada Mas Sugio. Dan ada Mbak Anggi Budokis namanya, Budoksis. Ya, itu dia. Ini dia yang menarik perhatian saya adalah komunitas Lego Indonesia. Ini sejak kapan ada dan berapa banyak sih membernya sampai saat ini? Wah, kalau member sih banyak sekali ya. Cuman memang kalau aktif ya nggak terlalu banyak. Nah kita tuh sebenarnya udah dari tahun 2006-an terus ya 2007 deh istilahnya. Udah lama juga ya? Ya, jadi jumlahnya seluruh Indonesia ada ya. Oke. Iya, karena komunitas Lego Indonesia. Se-Indonesia berarti. Se-Jakarta aja. Oke, ini tapi awalnya berdiri ini KLI itu teman-teman dari mana sih? Maksudnya kayak apakah memang ketemu pas kuliah kah? Atau emang karena sama-sama teman main Lego? Oh iya, kalau bertemu itu karena kita sama-sama mencari parts gitu, mencari set yang kita inginkan gitu ya. Berarti pegiat ya? Ya penggiat. Jadi awalnya tuh mungkin 7-8 orang ya berusaha mencari set-set yang tidak ada di Indonesia. Dari situ muncul terus komunitasnya berkembang. Ya. Oke, nah ini kan juga Lego ini dimainkan tidak hanya anak-anak ternyata ya, orang dewasa juga hobi banget yang namanya nyusun Lego. Nah kalau mau saya boleh tahu, boleh nggak sih ditunjukin jenis-jenis Lego tuh apa aja sih? Kalau biasanya kita main di rumah kan kayak punya anak-anak gitu, standar-standar aja gitu. Nah sementara ketika saya di sini tuh banyak banget jenis Legonya. Ada bentuk laba-laba juga. Yang kalau misal bisa dilihat tuh ada headphone juga di sini. Betul. Itu yang membuat saya unik gitu ya. Nah sebenarnya jenis-jenis Lego apa aja sih? Boleh dong dijelasin? Gini, kalau general dari pabrikannya itu biasanya mereka jualannya set. Oke. Ya kan, di sini ada beberapa set yang kita beli, kita bangun seperti itu. Nah, tapi di luar dari itu kita mengumpulkan parts sehingga kita bisa membuat kreasi sendiri gitu. Nah, ini yang lebih menarik karena kita bisa mengembangkan lebih jauh. Ya kan? Contohnya Borobudur atau Prambanan atau robot ini itu tidak ada di set dari pabrikan resminya kan. Betul. Nah, itu komunitasnya berkembang di situ karena kita bisa diskusi, ini teknik ini bisa kita terapkan di mana nih, nyambung gini bisa terapkan di mana nih gitu. Itu yang menarik. Ya? Betul. Jadi ini secara tidak langsung bisa memperkenalkan budaya Indonesia dengan Lego sendiri ya. Nah yang juga menarik perhatian saya dari komunitas Lego Indonesia yang hadir di sini, ada satu orang perempuan ini ya. Kenapa sih Mbak Anggi ini tertarik sama main Lego? Biasanya kan banyak laki-laki nih yang hobi banget nyusun. Apa emang gak ada kerjaan aja atau gimana Mbak? Kebetulan waktu itu karena ada pameran dan mereka bikin acara untuk Star Wars waktu itu. Jadi Star Wars dia charity dan nyusun Lego banyak. Di situ saya ketemu teman Lego, tertarik, suka, dan kebetulan profesi saya sebagai dokter, saya tertarik sama yang modular itu jenis-jenis si Legonya sama bentuk-bentuk Lego yang hospital. Dari situ berkembang. Ada nggak sih yang hospital? Kebetulan saya bawanya yang helikopter. Oh helikopter. Ini teknik sih sebenarnya. Aku pegang-pegang. Ini aku juga punya Mbak. Tapi itu beneran dong. Tapi ternyata makin kesini tuh mozaik menarik banget. Mozaik itu yang kalau kita lihat di bawah nih orang. Oh, Kang Anggi juga bawa. Nah ini. Narsis ya. Tapi keren ya. Banyak banget sini hasil karyanya juga ada Raisa. Saya pikir ini wajahnya Okta loh. Mirip ya Mas sih. Ini Mas Ken boleh diceritain. Kita lihat dari. Itu karya Mas Ken berarti? Ini kan ceritanya Raisa nih kalau bisa lihat. Kalau dari. Itu dia. Nah itu. Ini kamera yang tengah. Oh iya, Oh bukan, kamera di sini. Bisa berubah-berubah. Nah, tuh. Raisa ini jadi Isyana. Betul. Dia pernah bikin. Dilihat dari banyak sisi. Dari sini Raisa, dilihatnya dari terus. Nah, itu Rian. Raisa tuh. Coba kalau dibalik, Okta kayaknya. Berarti aku gabungan keduanya. Itu serumit apa Mas Ken bikinnya?
Berapa lama sih bikin yang ini kayak mozaik muka ini? 4 jam lah bikin. 4 jam? Wow, Mau itu pesen cepet bisa. sih. Oh udah langsung aja. Di nomor ini ya. Udah mau jualan aja. Di nomor ini. Nah, untuk satu buat mozaik ini boleh kita mundur lagi Mas kan? Ini 4 jam. Apa sih kendalanya ketika buat mozaik dengan menyusun seperti robot misalnya atau helikopter? Bedanya apa? Kadang sih pas lagi bikin ternyata partsnya ada yang kurang. Jadi harus nunggu partsnya datang atau kan kita beli nggak cuma di pedagang lokal ya, bisa juga dari luar tuh ada website namanya bricklink.com tuh worldwide gitu. Itu kalau mau beli part-part yang memang nggak ada di Indonesia begitu ya. Nah, oke selain mozaik terus juga ini nyusun-nyusun ini kalau mozaik ini tadi 4 jam. Kalau candi buat candi itu berapa lama? 1 malam itu. Kalau Candi. di Borobudur kebetulan saya partnya lengkap. Jadi ini 2 hari selesai. Dari Indonesia semua tapi partnya? Ya kebetulan beda. Tapi kayak yang Prambanan itu saya ngumpulin partnya sampai 3 tahun Pak. 3 tahun? Ini dalamnya ada isinya. Kosong. Itu celengan, coba aja di. Dia ini salah satu candi kan, kalau Prambanan kan ada 1000 kan. Betul. Jadi saya bikin waktu itu 9 candi utamanya. Ini salah satu yang saya bawa. Oke. Pimparnya 3 tahun. Oh makanya tadi bisa bertukar ini ya informasi ya belinya di mana gitu. Yang paling jauh berburunya kemana? Ayo siapa yang mau jawab? Mungkin ada pengalaman seru saat berburu diskusi dulu aja Yang saya dari untuk bikin candi Borobudur sama Prambanan sih sampai ngumpulin ke Eropa lah. Karena part-part yang bulat itu susah sekali di Asia. Ada jenis-jenis tertentu yang nggak ada dijual di Indonesia. Nah ini juga ada alat musik, gitar dan juga piano dan sebagainya. Ini ada juga kapal begitu ya. Nah kalau misal untuk gitar sendiri deh ini kan ada 2 nih. Ini berapa lama pembuatannya? Gitar waktu itu saya bikin 4 hari. Ya Mas kan dua-duanya atau Enggak, yang saya bikin merah? yang merah. Oke, bikin 2 hari. 4 hari. 4 hari. Apa yang menginspirasi Mas? Apakah memang suka bermusik akhirnya memilih untuk bikin gitar? Kebetulan waktu itu ya saya memang gitaris juga. Oh, gitaris juga keren. Tapi waktu itu ada event temanya play on gitu musik. Jadi kita bikin instrumen, ada drumnya juga tuh. Salah satu member juga bikin drum life size ya satu banding Karena satu. Mas kan udah ngomongin event apa aja sih sebenarnya buat komunitas Lego ini yang bisa diikuti? Event yang dalam waktu dekat tuh ada awal Agustus di apa tadi? Battle of the Toys. Battle of the Toys, terus itu ngapain aja sih eventnya? Mamerin keahlian menyusun Lego atau seperti apa? Pameran, terus kadang ada member-member baru jadi kadang-kadang kan ada yang hobi Lego terus ternyata ada komunitasnya ya. Banyak yang baru tahu gitu. Biasanya nambah terus tapi ya gitulah. Oke. Nah, ini kan kalau misal jenis-jenis Legonya tuh sebenarnya ada apa aja sih part-partnya? Boleh dikasih tahu nggak sih buat pemirsa Kompas TV? Namanya. Banyak banget. Wah itu banyak sekali. Contohnya misalnya Contoh apa nih? yang buat mosaik tadi tuh yang ini nih nama mosaiknya? Nama partsnya nih Cislop. Dia kecil-kecil Iya, gitu. kecil-kecil. Oke. Kalau yang itu rontile. Oke. Kalau buat alat musik ini pakai jenis Lego yang macam-macam itu ada yang brick, ada yang slot, ada yang tile. Ya. Istilahnya detailnya memang pasti ada spesifikasi tertentu. Betul. Tapi kalau kita yang simpelnya tuh ada yang disebutnya brick aja. Brick, Terus ada yang namanya plate sama tile. Itu jadi istilahnya dari 3 jenis ini nanti berkembang dari sisi bentuk, dari sisi warna. Jadi ya akhirnya tergantung dari kita mau bikin apa. Gitu. Karena kadang-kadang kan ya kayak kami di sini lebih suka bikin yang di luar dari buku instruksinya. Nah itu seperti apa tuh yang bikin dari luar buku gitu. instruksinya? Kalau ini buku instruksinya ya? Oh bukan, ini Itu koleksi aja buat anak-anak. Oke. Ini nggak ada instruksi. Terus yang gitar itu alat musik ini nggak ada. Inspirasinya dari apa sih biasanya ketika memang membuat Lego itu di luar buku instruksi? Bikin kerangkanya tuh gimana? Dari lingkungan aja. Jadi misalnya kayak ini kan Candi Borobudur gede banget kan istilahnya kan. Nah tapi kan kita bisa buat ukuran mininya. Prambanannya juga sama. Jadi kadang-kadang kita lihat dari lingkungan sekitar kita. Jadi misalnya kalau Bro Subagio kan bikinnya warisan budaya ya, bangunan-bangunan tempel gitu. Kalau misalnya kan kayak seperti alat musik atau tadi mosaik wajah. Sesuai hobinya juga. Sesuai dengan Jadi hobi. secara nggak langsung teman-teman dari komunitas Lego Indonesia ini udah punya bagiannya masing-masing ya? Ya. Spesialisasi gitu Secara ya. nggak sengaja terbentuk gitu. Oh gitu. Bisa nggak sih ketika misalnya, wah saya belum tahu nih jati diri saya untuk nyusun Lego kemana? Bisa Kehilangan jati cari diri. tahu nggak sih? Wah kayaknya lebih gampang, Sukanya, lebih mudah dan sukanya ke
bikin musik, kesehatan dan sebagainya. Ikut gabung. Ikut gabung. Baru tak tahu ya. Satu lagi, ini kan menarik ya, maksudnya ada yang udah jadi kayak gini, ini kan rumit juga. Nah ini tuh dijual apa buat koleksi sendiri sih biasanya? Ada nggak yang dijual juga? Ada, itu tergantung sebenarnya karena pada saat kita ngomong harga ya, itu nggak mudah bagi orang untuk memahami bahwa kok segitu sih. Ya. Mereka selalu ngelihatnya adalah itu kan mainan. Mungkin ini adalah mainan benar ya, tapi ide itu kan bukan mainan. Istilahnya kadang kita membuat itu, oh ini inspirasinya apa. Ya, dibuat dari mana. Tadi juga kan ngumpulin bahannya berapa lama. Jadi artinya pada saat satu angka keluar, orang yang mungkin merasa kok segitu, ya udah bukan itunya kita ya. Bukan pasarnya. Bukan pasar kita. Tapi buat mereka yang ini, oh iya gitu. Karena kadang-kadang ada juga koleksi yang harganya tuh ya tinggi sekali ya, bisa puluhan juta dan ada pembelinya. Jadi orang kadang-kadang, loh kok bisa segitu? Ya emang ya pasarnya gitu. Tapi buat yang ini, oh itu mahal tuh. Ya udah itu. Tuhan juga menentukan ya. Ngomongin dijual sih sebenarnya yang mosaik itu banyak yang udah mesen juga. Siap, paling mahal ditawar berapa? Waduh. Itu jawab bikin dia. rumah. Nah, kalau gitu saya mau jawab dulu sama Mas Ken, kita harus jeda iklan, jadi ada tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami di komunitas Lego Indonesia dan juga Akhir Pekan. Nih, kenapa saya nggak fokus? Karena saya fokusnya ini nih, udah pengen nyusun aja. Karena saya udah dikasih tantangan sama teman-teman komunitas Lego Indonesia. Ini buat apa namanya, Mas? Kameleon. Bikin kameleon. Kameleon, itu dia. Nah, ini udah dibuka dan ini adalah Instruksinya. cara-caranya ngebuat Lego. Jadi sebenarnya kita juga udah dimudahkan begitu untuk menyusun Lego. Dan di sini juga ada teman-teman baru juga dari komunitas Lego Indonesia. Ada Mas Rio, terus juga ada Mas Andi, Mas Olaf, dan juga Mas Lukas. Itu dia. Nah, Okta udah sibuk sendiri dari tadi. Nah, boleh dong, ini gimana sih caranya buat teman-teman yang mungkin baru ingin bergabung sama komunitas Lego Indonesia? Ini adalah salah satu caranya kah untuk mengenal Lego terlebih dahulu atau seperti apa? Ya Sini kalau boleh. mau kenal Lego sih pertama perlu ada minatnya ya. Minatnya kemana, bikin robot, bikin mobil atau bikin apa gitu. Nah dari situ pasti pas lagi bikin tuh lebih nyaman gitu. Oke. Nah ini saya coba sambil membuat ini ya Legonya. Kita sambil ngobrol. Mas Rio, ini sebagai anggota komunitas Lego Indonesia juga. Kenapa sih tertarik untuk join sama teman-teman semua dan udah join dari tahun berapa? 2007 udah. Udah lama juga ya. Oke, kenapa tertarik Mas? Awalnya sih nggak sengaja ya karena Boleh dibantu, biasa Mas Andi? lagi nyari-nyari ini juga nyari set, nyari parts murah gitu. Tahu kok ada join. Waktu itu masih zamannya Kaskus, boleh nyebut Kaskus. Oh, boleh dong. Itu diajak ya udah akhirnya kami ya udah ketemu terus segala macam. Ya terus ada zaman dulu sih forumnya namanya ada website sendiri. Oke. Kaili.com. Lalu di situ belum ada medsos yang lain-lain. Jadi ya 2008 itu baru mulai, ada Februari ya udah. Karena suka ngutak-atik sendiri aja kalau saya sih. Oke. Udah beli. Nah, ini juga tentunya ketika kalian suka main Lego ini juga harus fokus begitu ya, Mas ya? Banget. Bener ya, harus karena kalau enggak satu part aja kayak bikin berubah lagi bentuknya. Iya. Gitu. Nah, kalau Mas Lukas ini kan kalau misalnya saya lihat juga yang paling muda begitu di sini nih. Nah, kenapa ikut tertarik join komunitas Lego Indonesia? Karena di sini saya bisa berimajinasi, kreativitas. Emang di luar nggak bisa berimajinasi, Mas? Tapi di sini bisa Di sini lebih ya. Oke. saya Terus? senang gitu ketika main di saat-saat saya lagi sibuk atau lagi gimana gitu. Nah, pertama kali bikin Lego apa? Karakter Saya atau dulu apa? kan dulu Legonya nggak semenarik ini ya. Dulu tuh masih yang 2x4 yang masih balok. Iya, balok-balok itu. Brick ya sebetulnya. Iya, brick. Saya bikin bangunan, bikin ya banyak hal lah di sini. Oke. Nah, support keluarga gimana? Ya kebetulan seneng juga papa juga. Oh, memang satu keluarga memang suka sama Lego gitu ya. Jadinya semuanya turun-temurun. Nah, Mas Olaf, kalau Mas Olaf sendiri seperti apa Mas? Ini melihat bergabung sama komunitas Lego, akhirnya bisa bertemu teman-teman, bisa sharing soal part-part apa aja yang bisa dibeli dan disusun gitu. Kalau Mas Olaf sendiri lebih seneng membuat
Lego dari apa karakternya, misalnya musik kah? Kalau saya sih biasanya ini. Oh, ini punya Mas Olaf? Iya. Oh, jadi robot-robot ya? Robot, monster, Oke. imajinasi aja. Oh, saya pikir Olaf yang Frozen, bukan ya? Oh, beda ya. Temen Elsa dong. Itu kalau malam itu. Jadi di salju. Terus biasanya ini buat koleksi sendiri atau memang juga dipamerkan di event-event tertentu atau juga dijual belikan sih? Kalau dijual belikan sih enggak. Ini buat hobi aja. Terus kalau misalkan ada event-event pameran paling ikut sekalian pajang. Ada yang bilang, oh, ini main Lego hobinya mahal juga ya? Bener nggak sih Ya, sebenarnya? Lego kan Ya memang. Iya bisa dibilang gitu sih. Iya. Lego kan juga nggak murah juga kan, gitu. Apalagi sekarang semuanya serba naik gitu. Ya bisa dibilang mahal juga. Okta boleh sambil kerja ya Okta ya? Tadi gue mulai nanya soalnya. ini ternyata susah tahu. Ini aja udah ngikutin instruksinya, ternyata masih agak rumit. Nah terus kenapa sih bisa akhirnya kalau misalnya bikin Lego gitu, misalnya bikin rangkaian-rangkaiannya gini bisa hitungan jam gitu? Apa emang udah terlatih lama-lama? Mungkin karena udah terbiasa kali Udah terbiasa ya, udah kebayang ya abis ini apa, abis iya, apa bisa gitu. Nah seperti saya udah kebayang tuh, tiba-tiba udah jadi aja padahal dari tadi ngobrol. Ya kan? Ini sebenarnya bukan karya saya, karya Mas Hadi. Nah ini sebenarnya kalau Mas Hadi ini kayaknya buatnya cepet banget. Udah berapa lama bikin Lego sih Mas Hadi? Udah dari kecil sih. Oh dari kecil? Tapi yang bricks ya? Masih yang bricks ya? Iya. Udah serumit ini? Masih yang bricks sih. Nah itu sebenarnya untuk pengenalannya dari kecil ketika ingin mengajak orang-orang di sekitar kita suka sama Lego itu dari bricks dulu. Ada tahapan-tahapannya atau seperti apa sih Mas? Enggak sih, langsung main aja. Langsung main aja? Mas Hadi juga begitu langsung main aja? Iya. Nah kalau di sini yang dibuat sama Mas Hadi yang mana? Ini. Oke. Oh spesial sama juga sama Mas Olaf ya, robot-robot juga ya? Robot. Apalagi ya, saya bawa. Lupa. Kayaknya cuma ini doang bawa aja. Kayaknya ini deh. Oke, nah kenapa ada lagi kah spesialisnya hanya robot aja atau seperti apa? Kalau saya spesialisnya kapal. kapal. Kapal Oh, ini bukan spaceship. ya? Mana Spaceship. ada? Di bawah. Oh, ini masih Itu dia. Oke. Nah, kalau Mas Rio ini juga menarik perhatian saya. Ini apa yang menginspirasi Mas Rio akhirnya bisa buat Lego dari kapal ini? Dan berapa lama buatnya? 2 minggu. Waktu itu ada endorse ya, YouTuber pesen minta bikin KRI Gajah Mada karena dia endorse-nya dari game. Jadi mereka minta, ya udah saya bikin ini panjang 1,2 meter. Memang aslinya memang ada KRI Gajah Mada. Nah, itu Perang Dunia Kedua baru awal-awal Indonesia merdeka baru itu. Langsung bikin ya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman komunitas Lego Indonesia, apa sih pesanan atau misalnya orderan begitu dari orang-orang yang unik-unik yang mungkin, wah kayaknya ini bisa nggak ya saya buat? Ada nggak? Ada, pernah. Misalnya apa? Salah satu marketplace pernah minta dibikinin logonya. Logo. Tingginya lebih tinggi dari saya. 2 meter apa 1 meter? Tingginya lebih tinggi dari saya, kira-kira segini. Saya nggak tahu tingginya Mas Andi, sumpah. Ya kurang lebih 2 meter lah ya. Iya, 2 meteran kira-kira. Oke, itu yang berapa lama proses pembuatannya? 6 bulan kali ya. 6 bulan bikinnya. Satu orang, Mas Andi sendiri? Grup beberapa orang. Oke, dan itu kurang lebih buatnya? 6 bikinnya doang 6 bulan. Partnya semua dari Indonesia atau harus impor dari luar? Impor, jadi semua. Karena besar banget kan, butuh partsnya banyak banget. Oke. Gitu. Okta, boleh? Ini bikin apa? Belum jadi-jadi. Ini sudah. Tapi ini tuh ternyata selain bisa ngelatih fokus gitu kan, ini juga tentunya kalau buat anak-anak ini ya bisa membantu kreativitas juga ya. Apa sih yang bisa distimulasi gitu dengan bermain Lego? Ya kreativitas pastinya. Kayak yang kapal kan itu nggak ada bukunya. Itu ngarang sendiri. Oke. Nah, kayak tank itu juga ngarang sendiri, gitar juga ngarang sendiri. Ya tadi Mas Ignas juga sampaikan bahwa ini banyak teman-teman dari komunitas Lego Indonesia yang membuat kreasi di luar buku paduan begitu ya. Nah, Lukas, kalau dari Lukas sendiri mana yang karya yang Lukas bawa hari ini? Kebetulan saya nggak bawa apa-apa. Hanya bawa ide ya dari sendiri ya. Oke. Nah, biasanya kalau Lukas buat apa aja sih? Saya sih dulu tuh senengnya bikin kayak kapal yang cuman tapi brick yang 2x4 itu buat lomba gitu kan, buat senang-senang. Terus ada juga bikin orang-orangan Minecraft kan, itu kelihatan kan kotaknya, jadi gampang dibuat. Nah kalau lombanya kemana aja dan siapa lawan-lawannya, dari Indonesia juga kah atau dari luar? Lombanya itu paling ada event-event tertentu aja sih. Terus juga lombanya ya waktu saya usianya masih bocah. 12 sampai 14 tahun. Lama saya udah sekarang 15 tahun. Udah 3 tahun dong.
Oke, nah buat teman-teman semua yang ingin bergabung sama komunitas Lego Indonesia, seperti apa caranya dan bagaimana menghubunginya? Tinggal langsung join aja ke Facebook kita, komunitas Lego Indonesia atau ke klub Lego Indonesia. Baik yang sudah mahir, sudah pro atau yang baru ingin mencoba main Lego juga bisa ya? Semua kita bisa open tanya-tanya, semua bisa bersilaturahmi juga di komunitas Lego Indonesia ya. Betul. Boleh apa yang ingin disampaikan buat pemirsa Indonesia untuk bisa mencintai Lego dan bisa mengembangkan Lego di Indonesia? Iya, yang mana? Nah, main Lego untuk melatih kreativitas, problem solving, itu kesabaran, itu penting banget lah buat anak-anak Indonesia ya sekarang ya. Apalagi terus lah. Apalagi dengan ininya ke depan tantangan-tantangan semakin banyak ya. Masalah juga akan semakin banyak. Oke, itu dia. Karena masalah semakin banyak, kita harus closing aja lah kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman komunitas Lego Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Untuk itu kita harus juga pamit undur diri. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Ini dia komunitas Lego Indonesia.